Halo teman-teman, selamat datang di Kenalco The Worshipper. Kali ini kita akan membuat proyek website forum atau organisasi, atau apapun itu, untuk mahasiswa. Namun tidak hanya membuat website saja, kita akan publikasikan website yang sudah kita buat, supaya semua orang dapat melihatnya. Dengan Vercel kita dapat publikasikan website gratis. Jadi, langsung saja kita mulai ya. Nah, namun sebelum itu, ini adalah cuplikan website yang sudah jadinya. Ini bagian landing page-nya. Untuk navbar ada form mahasiswa, tentang, dan juga kontak. Nah, inilah tampilannya. Untuk fitur intinya, ada pengumuman, diskusi, dan agenda. Untuk halaman pengumuman seperti ini. Kita juga dapat melihat gambar fullnya, dan bisa disimpan. Untuk halaman diskusi, seperti ini. Nah, di sini kita buatkan seperti ini terlebih dahulu, karena kita akan berfokus ke panel developer yang dapat mengubah data-data di website ini. Yang terakhir adalah halaman diskusi, seperti ini. Nantinya, kita dapat menambah, mengubah, dan menghapus data-data ini di panel developer. Dan website ini juga sudah responsif. Untuk tampilan navbar dan yang lainnya, sudah disesuaikan, seperti ini. Untuk data, seperti data nama kampus, logo, email, no HP, ataupun nama forum sekalipun. Itu dapat diubah atau bisa kita bilang web yang dinamis. Kita dapat mengakses panel developer dengan menambahkan URL/dev. Untuk tampilan dan fitur-fitur dari developer sendiri, seperti ini. Di sini kita menggunakan Claire untuk autentikasinya. Buat kalian yang ingin memahami Claire lebih detail, bisa cek video ini. Untuk akun developernya, kita akan tambahkan nanti di web Claire-nya sendiri. Dan untuk password-nya juga kita atur. Jadi jika salah pun akan error seperti ini. Inilah tampilan dashboard untuk developer. Untuk kemampuan developernya dalam memanipulasi data, kalian bisa lihat di video ya. Nah, seperti inilah kemampuan developer, keren bukan? Untuk gambaran website yang sudah dipublish atau di-deploy dengan Vercel kalian bisa lihat di akhir video ini ya. Langsung saja ke tahap pembuatannya, let's go! Sekarang kalian bisa langsung mengikuti langkah-langkah ini. Oke, pertama-tama, kita akan menggunakan kode yang sudah jadi, sehingga kalian dapat langsung mengembangkannya ya. Kita akan menggunakan GitHub, jadi buat kalian wajib untuk memahami Git terlebih dahulu. Tetapi jangan khawatir ya, nanti saya akan pandu kalian, bagaimana cara menambahkan, mengubah kode yang sudah jadi ini di akhir video. Kunjungi akun GitHub ini, kalian dapat menekan link GitHub di bagian deskripsi.
Nah, inilah kode yang sudah saya siapkan, jadi nantinya kita tinggal memperbaiki lebih bagus lagi. Dan kode ini semua akan sepenuhnya milik kalian, sehingga kita tidak membuatnya dari awal, supaya mempersingkat waktu, dan tugas kita sekarang mengatur konfigurasi yang dibutuhkan di video ini. Di sini kalian harus memiliki akun-akun ini dulu. Kalian bisa ikuti langkah-langkah ini saja untuk menyiapkan akunnya. Oke, mari kita buat sama-sama. Yang pertama, ada MongoDB. MongoDB itu adalah database yang NoSQL. Yang kedua, kita butuh akun GitHub itu sendiri. GitHub itu untuk menyimpan kode kita, dan juga tanpa menyimpannya di GitHub, kita tidak dapat melakukan publikasi web, jadi kita akan buat terlebih dahulu akunnya. Yang ketiga, adalah Vercel, untuk publikasi website kita ini ya, jadi kode yang di GitHub itu akan dipublikasi. Maka dari itu kita harus memiliki GitHub terlebih dahulu, untuk kemudian kita publikasi. Yang terakhir, itu adalah Claire. Claire adalah platform yang menyediakan solusi autentikasi dan manajemen pengguna untuk aplikasi modern. Lebih detailnya, kalian bisa lihat video Claire yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, jadi inilah akun-akun yang harus kita buat terlebih dahulu. Langsung saja kita buat akun-akunnya. Kita buat menggunakan akun Google saja, supaya cepat. Centang kotaknya, lalu submit. Di sini, kalian sembarang isi saja ya. Saya akan mengisinya seperti ini. Jika sudah, tekan finish. Di sini kalian pilih yang sama, seperti di video. Untuk penamaan klasternya, bebas sesuai keinginan. Di sini, kita hapus kedua centangnya. Lalu tekan buat. Selanjutnya, kita tambahkan IP, from anywhere, lalu tekan add. Dan kita buat juga username dan passwordnya, untuk keperluan nanti. Kalian harus mengingatnya ya. Lalu tekan buat. Lalu, kita pilih metode koneksinya, yaitu driver. Di sini, kalian tunggu hingga selesai ya. Saya akan percepat video ini. Jika sudah selesai, kita pergi ke menu klaster. Lalu tekan connect. Kita pilih lagi, driver. Lalu copy linknya. Nah, link ini itu untuk koneksi ke database. Jadi link inilah yang kita cari. Nah, supaya tidak lupa, kita simpan saja ya, link yang diperlukan, di file teks. Ataupun, kalian bisa menyimpannya di mana saja. Oke, jadi untuk membuat link koneksi ke MongoDB itu seperti ini, sebenarnya kalian dapat melakukannya untuk proyek apapun. Selanjutnya, kita akan membuat akun GitHub. Di sini, kalian masukkan data-data yang dibutuhkan. Nah, untuk membuat password GitHub, kalian harus memasukkan huruf besar, huruf kecil, simbol,
dan juga angka ya. Untuk username-nya, kalian cari yang belum pernah digunakan. Lalu, lakukan verifikasi. Kalian cek kode dari GitHub yang dikirimkan ke email tadi. Di sini kalian tinggal login. Nah, untuk data-data ini, kalian isi sembarang saja ya. Lalu kalian pilih yang free. Oke, di sini kita sudah membuat akun GitHub-nya. Nah, sekarang kita harus melakukan fork. Singkatnya fork itu untuk menduplikat kode dari GitHub orang lain, sehingga kalian dapat langsung menyimpan kodenya, tanpa harus melakukan pembuatan repo, menginstal kode, mengatur link remote, mengatur akun GitHub di terminal, dan melakukan push sendiri. Kalian bisa lihat di sini, jika membuatnya dari awal, ada 11 commit yang sudah saya buat, jadi akan sangat membuang waktu. Di sini, setelah kalian login akun GitHub-nya, kalian bisa langsung kunjungi GitHub ini, atau bisa menekan link GitHub yang ada di deskripsi. Nah, kalian pastikan juga, sudah login ya. Oke, di sini langsung saja kita fork dari GitHub ini, untuk nama reponya, kalian bisa ubah. Langsung saja kita buat forknya. Dengan ini, ke depannya, kalian dapat fokus ke repo milik kalian masing-masing ya. Nantinya kalian dapat mengembangkan webnya lebih bagus lagi. Dengan cara klon repo ini, ke lokal komputer kalian, dan tinggal melanjutkan perancangan webnya, kalian dapat mengubah, menambahkan fitur-fitur baru, ataupun menghapusnya. Jika kalian masih bingung, kalian dapat belajar Git dan GitHub lebih lanjut ya. Selanjutnya, kalian dapat mendaftar Vercel. Di sini, saya tidak akan memberikan cara registrasinya. Kalian dapat daftar seperti biasa. Sekarang kalian jeda dulu videonya, lalu buat akun Vercel terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah membuat akun Vercelnya, sekarang yang terakhir, kita buat akun Clerk. Di sini saya daftar menggunakan akun Google. Lalu, isi sembarang saja. Di sini, kita beri nama proyeknya. Bebas sesuai keinginan. Lalu, tunggu ya, hingga opsiennya muncul. Nah, setelah muncul, kita akan menggunakan email saja, karena autentikasi ini dibuat khusus untuk developer, jadi tidak dapat melakukan registrasi, jadi benar-benar kita yang mengatur akun. Lalu tekan buat. Oke, di sini karena kita menggunakan Next.js, jadi kita pilih ini. Lalu, yang terpenting adalah link ini, jadi kalian copy lagi, dan simpan ke file, supaya tidak lupa. Setelah itu, masuk ke konfigurasi. Lalu, kalian nonaktifkan ini. Simpan terlebih dahulu. Lalu, kalian masuk ke restriction. Untuk sign up modenya, kalian ubah menjadi restrict set. Lalu simpan perubahan. Selanjutnya pergi ke users. Kita akan daftarkan akun developernya ya, untuk bisa melakukan autentikasi. Di sini, kalian isi email dan password-nya.
Lalu tekan buat. Dengan ini, kita sudah menyiapkan akun-akun yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan menjalankan website ini di lokal komputer kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke cara instalasinya. Pertama, kalian tentukan dulu penyimpanan folder proyeknya, saya akan simpan di sini. Lalu buka menggunakan cmd. Lalu buat perintah git clone spasi. Di sini, kalian copy link repo GitHub kalian, yang sudah kita for tadi. Lalu paste linknya. Di sini kita clone kode yang ada di GitHub kita ke lokal komputer. Setelah itu kalian masuk ke folder tadi dengan memasukkan perintah cd forum dan tekan tab. Lalu kita buka folder proyek ini dengan VS Code. Kalian dapat memasukkan perintah kode spasi titik. Nah, sekarang kita sudah berhasil clone-nya. Selanjutnya kita lihat ke GitHub-nya. Di sini, kita perlu menginstal dependensi yang dibutuhkan ya, dengan menggunakan perintah ini. Kalian buka terminal VS Code, lalu jalankan perintahnya. Di sini versi dependensinya warning, jadi di sini ada pesan warning, kalian tidak usah khawatir error. Ini hanya versinya. Saya akan percepat video ini. Setelah selesai, kita lihat lagi langkah selanjutnya. Di sini kita harus membuat file env. Dan memasukkan konfigurasi dari link-link yang sudah kita kumpulkan tadi. Langsung saja kita buat. Di sini kita buat file dengan nama .env.local. Lalu paste yang ada di GitHub. Nah, di sini kita tinggal memasukkan link-link yang tadi kita simpan. Yang pertama, link MongoDB, kita simpan di sini. Lalu, kita perlu mengubah DB password-nya, menjadi password dari user yang sudah kita buat tadi di MongoDB. Saya membuatnya sama dengan username, jadi seperti ini. Selanjutnya, publishable key, clerk, kita ambil dari sini. Dan yang terakhir, secret key, clerk, kita ambil yang ini. Kalian pastikan sudah benar ya, untuk konfigurasi ini. Setelah itu, kita tinggal jalankan saja webnya dengan perintah ini. Sekarang, kalian bisa membukanya di web browser. Nah di sini, karena database MongoDB kita masih kosong, harusnya terjadi error ketika pertama kali dibuka. Karena itu kalian sangat wajib untuk mengikuti langkah-langkah ini, supaya sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Nah, untuk errornya akan muncul seperti ini. Cara mengatasinya, saya sebelumnya sudah membuat seeder. Singkatnya, seeder itu untuk menambahkan data ke database kita. Sekarang kalian kunjungi URL-nya ke /dev. Nah,
Ini adalah halaman khusus untuk developer ya, jadi kalian tidak perlu menyebarluaskan URL ini. Di sini kalian harus login terlebih dahulu, dengan akun atau users yang sudah kita tambahkan tadi di Claire. Di sini, kalian tinggal tekan Seed Data, tujuannya untuk menambahkan data awal yang diperlukan. Setelah pesan sukses muncul, website kalian sepenuhnya sudah dapat digunakan. Bisa kalian lihat di sini. Sekarang untuk data-datanya, kalian bisa mengubahnya di panel developer ya. Sekarang kita sudah berhasil menjalankan website ini di lokal komputer. Kalian bisa lihat untuk hasil keseluruhan webnya. Sekarang kita tinggal mempublikasikannya menggunakan Vercelia. Nah, kalian harus dipastikan memiliki akun Vercel-nya dulu ya. Di sini saya akan membuka akun Vercel saya. Nah, jika kalian sudah memiliki akun Vercel, tampilan dari dashboard-nya akan seperti ini. Langsung saja kalian buat proyek baru. Nah di sini, kalian tinggal koneksikan GitHub kalian ke Vercel, karena sebelumnya saya sudah koneksikan, jadi seperti ini. Saya coba login ke GitHub saya dulu. Nah, di sini kalian juga harus menambahkan repo yang tadi sudah kalian fork ya, dengan menekan Select Repository, lalu pilih repo yang tadi. Di sini saya menggunakan GitHub utama saya, jadi kalian jangan bingung ya, kalian cukup gunakan akun GitHub yang sudah kalian buat tadi. Lalu pilih repositorinya. Sampai muncul seperti ini, lalu simpan. Nah, di sini repo yang tadi kita pilih akan muncul, lalu tekan saja import. Di sini, kita harus memasukkan konfigurasi env seperti di lokal komputer kita. Kalian bisa ikuti seperti di video ya. Di sini pastikan kalian sudah menambahkan 3 variabel ini. Setelah itu, tekan saja deploy. Setelah itu, kalian tunggu hingga proses deployment-nya selesai. Saya akan percepat proses ini. Nah, jika kalian benar dalam mengikuti langkah-langkah sebelumnya, seharusnya kalian berhasil dalam tahap deployment ini.
Langsung saja kita coba visit. Dan kita berhasil dalam mempublish website dengan Vercel. Nah, namun kalian lihat, nama domainnya masih sangat panjang. Sebenarnya kita dapat mengubah ini. Kembali ke sebelumnya. Lalu buka setting. Dan pergi ke domains. Di sini kalian tinggal edit, dan cari nama domain yang belum pernah digunakan oleh pengguna Vercel lainnya. Saya akan ubah menjadi seperti ini. Tambahkan saja. Dan kalian coba buka nama domain yang sudah kalian ubah tadi. Dengan ini, kalian sudah berhasil dalam pembuatan dan juga deployment website dengan gratis. Sekarang kita coba pergi ke panel developer. Di sini kalian login seperti biasa. Nah, namun ada sedikit kendala ya, ketika saya coba ubah data. Seharusnya kalian itu tidak mengalami error seperti ini. Jika tidak mengalami error seperti ini, berarti kalian sudah berhasil membuat proyek ini secara keseluruhannya. Namun jika kalian mengalami error, maka ikuti langkah selanjutnya di video ini. Oke, saya akan jelaskan kenapa error ini bisa terjadi. Sebenarnya ini hal yang sepele ya. Jadi gini, variabel yang ada di Vercel itu kurang satu, sehingga Claire tidak dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita tambahkan satu variabel di Vercelnya. Nah di sini, kalian bisa lihat. Padahal sebenarnya, saya sudah menambahkan 3 variabel sebelum melakukan deployment. Namun kadang-kadang Vercel seperti ini, jadi kalian harus teliti. Ketika melakukan deployment di Vercel, namun ini juga bisa dianggap wajar ya teman-teman, karena Vercel yang versi gratis. Jadi, langsung saja kita tambahkan. Nah, karena Vercel itu serverless, dalam artian tidak menggunakan server, jadi jika kita menambahkan variabel baru, kadang-kadang kita harus melakukan redeployment ya. Di sini, saya coba ubah, namun nihil ya. Nah, sebagai solusi akhir, jika kalian masih sama error, kalian bisa coba redeployment-nya dengan cara seperti ini. Kalian pergi ke deployment. Lalu pilih status yang terakhir kali, lalu tekan titik 3, dan tekan redeploy. Lalu, tunggu hingga prosesnya selesai. Dan jika sudah, harusnya masalah yang kita alami sebelumnya sudah terselesaikan. Oke, dengan ini, seharusnya fitur-fitur website kita sudah dapat berjalan semestinya ya. Dan sudah sangat lumrah, ketika masalah muncul, saat kita bekerja di ruang lingkup deployment, karena ada perbedaan antara ruang lingkup lokal dengan ruang lingkup deployment. Jadi, ketika nantinya kalian membuat proyek dan sedang di tahap deployment, kalian tinggal menyesuaikannya lagi, dan tenang dalam mengatasinya. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan kalian juga ya teman-teman. Sekarang kita coba manual test. Di sini,
saya coba tambah pengumuman. Dan ini sudah benar-benar berfungsi, dan dengan ini kita sudah berhasil menyelesaikan proyek ini. Oke, untuk penutupan ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian, bahwa proyek ini itu open source ya, dalam artian, kalian dapat sekali untuk meminta request untuk memperbaiki apabila ada bug, menambah fitur yang sekiranya bagus, dan lain-lain, saya akan sangat senang. Nantinya saya akan pilih di antara kalian untuk meneruskan proyek ini dengan menambahkan akun GitHub kalian di sini sebagai kontributornya ya. Dengan ini bisa untuk menambah lagi jaringan kalian melalui GitHub ini ya. Dengan cara kalian pergi ke isu ini, dan membuat isu ini dengan titel isu yang ditemukan. Contohnya seperti ini. Jika kalian menemukan bug, kalian tinggal buat isu, dan tambahkan titelnya sesuai dengan isunya, contohnya seperti ini. Nah, di bagian deskripsi juga, kalian dapat menambahkan gambar untuk bukti yang lebih nyata. Jika serasa sudah cukup, kalian bisa submit saja ya. Nanti saya akan sangat senang hati untuk menganalisa isu yang kalian buat. Nah, nantinya jika isu kalian benar adanya, nanti saya akan menerima dan mengutus kalian untuk bisa berkontribusi ke proyek ini. Kemudian kalian dapat melakukan pull request ketika berhasil memperbaiki atau menambahkan fitur atau yang lainnya, dan saya akan menyetujuinya jika kode Anda benar-benar berfungsi, dan akan sangat senang hati untuk menambahkan akun GitHub Anda sebagai kontribusi proyek ini. Selamat, kalian sudah berhasil membuat proyek keren ini. Terima kasih telah menonton, ditunggu kontribusinya ya.